Hai Sobat Milenial, apakah kamu saat ini sedang terjebak dalam gaya hidup hustle culture? Seakan-akan 24 jam dalam sehari tidak cukup bagi kamu untuk menyelesaikan semua aktivitas. Apalagi untuk kamu yang mencari nafkah di kota besar, di mana semua serba cepat dan penuh dengan target. Gaya hidup ini telah terbukti membuat banyak orang yang menjalaninya mengalami stres hingga burnout. Hustle culture memang membawa perubahan cepat bagi dunia. Namun, dampak negatif juga dirasakan oleh para pelakunya. Bagi kamu yang sedang menjalani gaya hidup hustle culture, tidak ada salahnya untuk mencoba gaya hidup slow living. Jangan salah ya Sobat Milenial. Meskipun ada kata slow di dalamnya atau bisa diartikan dengan perlahan, pelan, atau bahkan lambat, slow living tidak akan membuat kamu tertinggal loh. Malahan, gaya hidup ini akan memberikan banyak manfaat bagi kamu yang menjalaninya. Penasaran? Simak penjelasan tentang gaya hidup slow living di Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, slow living merupakan sebuah gaya hidup dengan pola pikir di mana kamu menjalani hidup dengan lebih bermakna. Bukannya bergerak lambat, kata slow dalam slow living memiliki arti kamu melakukan segala sesuatu dengan kecepatan yang tepat. Seperti menikmati waktu mulai dari jam dan menit daripada hanya menghitungnya. Melakukan segala aktivitas dengan sebaik mungkin, bukannya secepat mungkin. Jadi, gaya hidup slow living mengutamakan kualitas daripada kuantitas dalam segala hal. Mulai dari pekerjaan, aktivitas sehari-hari, makanan, hingga bagaimana menjalani parenting atau mengasuh anak. Selain itu, dengan waktu yang ada, gaya hidup slow living akan mengajarkan kamu untuk memperlambat tempo dalam menjalani keseharian, melakukan lebih sedikit aktivitas, dan yang terpenting, memprioritaskan suatu hal yang paling penting bagi kamu sendiri. Jadi, Sobat Milenial, dengan tempo yang tepat, kamu bisa memaknai dan menghargai apa yang terjadi pada kehidupan saat ini. Konotasi negatif tentang slow living. Sobat Milenial, tidak bisa dipungkiri, melihat dari katanya yakni slow dan living, seringkali gaya hidup ini disamakan dengan gaya hidup orang yang lamban, malas, atau bahkan tidak produktif. Carl Honor, penulis In Praise of Slowness, menyebutkan bahwa ada perbedaan antara good slow dan bad slow. Dan perbedaannya ada di letak kendali. Pada kategori good slow, kamu memiliki kendali untuk bekerja dengan waktu yang lebih lama, namun dengan hasil yang lebih baik. Sedangkan pada bad slow, kendali waktu tidak berada pada tanganmu. Contoh mudahnya adalah terjebak dalam kemacetan. Selain memakan waktu yang lama, kemacetan juga memakan energi dan tidak menghasilkan apapun. Sobat Milenial, hadirnya pandemi COVID-19 sempat menghentikan hampir seluruh aktivitas manusia di dunia. Perubahan signifikan dari dunia yang bergerak cepat tiba-tiba menjadi terhenti, membuat banyak orang memikirkan kembali tentang kehidupan yang selama ini dijalani. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pencarian kata slow living di pencarian Google selama masa pandemi. Gaya hidup slow living membantu untuk menyadari mana hal yang penting dan tidak penting. Sebenarnya slow living adalah satu konsep yang unik di tengah masyarakat yang berlomba-lomba meraih berbagai hal dengan tempo secepat-cepatnya. Kamu bisa memilih untuk menentukan tempo sendiri, melakukan hal yang perlu dilakukan, dan menikmati prosesnya. Slow living bukanlah hal yang bisa kamu lakukan dalam waktu cepat. Perlu waktu untuk menemukan tempo beraktivitas yang cocok.
Kamu bisa memulai di pagi hari saat kamu terbangun. Jangan biasakan diri untuk membuka handphone sesaat setelah bangun dari tidur. Entah itu untuk membuka media sosial, membalas pesan terkait pekerjaan, ataupun menonton video. Biasakan diri untuk melakukan aktivitas yang tidak banyak menyita pikiran di pagi hari, seperti beribadah ataupun melakukan meditasi. Sobat milenial, melakukan sarapan menjadi salah satu hal yang penting dilakukan. Jangan sampai terlewat ya. Karena sarapan akan memberikanmu energi untuk menunjang aktivitas harianmu. Hal lain yang akan menguras pikiran dan tenaga berkendara ke tempat kerja. Tidak bisa dipungkiri, kata macet dan kota besar tidak bisa dipisahkan. Tinggal di kota besar berarti kamu harus menerima padatnya jalan saat pagi hari kamu hendak berangkat kerja, serta sore hingga malam hari di jam orang pulang kerja. Mensiasati kemacetan jalan, seringkali kamu harus mencuri kesempatan untuk mengebut saat menemukan jalan lengang, demi tiba di kantor lebih cepat. Tetapi, tahukah kamu kalau kamu hanya akan tiba beberapa menit lebih cepat saja? Padahal, resiko yang kamu ambil sangat besar saat melakukan ngebut di jalanan, yakni kecelakaan. Menikmati perjalanan dan upayakan berangkat lebih cepat agar kamu tidak perlu tergesa-gesa di jalanan yang padat demi tiba di tujuan tepat waktu. Sobat milenial, dalam gaya hidup slow living, kamu diajarkan untuk meluangkan akhir pekanmu untuk menikmati dan mensyukuri hari. Apabila konten di media sosial kamu memberikan tekanan, cobalah untuk menikmati satu hari tanpa media sosial. Cobalah alihkan harimu dengan melakukan olahraga di luar ruangan, berjalan-jalan di taman, menikmati udara sejuk di gunung, atau bahkan bermain ombak di pantai. Lupakan tentang target, pekerjaan, media sosial, dan fokus pada mensyukuri kehidupan ya. Apabila kamu seorang introvert, luangkan satu hari hanya untuk dirimu sendiri. Habiskan waktu dengan melakukan hobi seperti membaca, mendengarkan musik, menulis, atau bahkan menonton film yang kamu suka. Di hari itu, hentikan aktivitas atau komunikasi dengan orang-orang yang bisa menguras emosimu. Hari itu adalah milik kamu dan untuk kamu. Slow living dalam keuangan. Sobat milenial, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi dengan uang kamu bisa membeli kebebasan. Jika selama ini pembiayaan gaya hidup telah menghabiskan sebagian besar pendapatanmu, ini adalah saat yang tepat untuk meninjau keuangan dengan cermat. Agar keuanganmu lebih terarah, kamu perlu memikirkan dengan matang untuk setiap pengeluaranmu. Cara menerapkan gaya hidup slow living dalam urusan keuangan adalah dengan cara berhemat atau frugal. Dengan menjadi frugal, pengeluaran akan berfokus pada pengalaman dan fungsi. Tidak mengikuti tren mode ataupun gadget terbaru setiap tahunnya dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan kamu loh. Bagaimana tidak? Uang yang biasanya kamu habiskan untuk memenuhi keinginan akan menjadi barang trendy, dapat berpindah ke suatu hal yang lebih bermanfaat. Misalnya saja tabungan pensiun. Dalam berbelanja, pikirkan dengan matang apakah barang ini benar-benar memberikan nilai atau tidak. Dalam gaya hidup slow living, ada banyak hal dari aktivitas sehari-hari yang bisa membuat kamu lebih hemat. Contohnya saja, dengan mengurangi langganan di beberapa kanal film. Pilih kanal film mana yang paling sering kamu tonton dan eliminasi sisanya. Mungkin bagi kamu biaya tersebut tidaklah mahal, apalagi jika kamu mengambil biaya langganan per tahun. Namun, uang tersebut bisa kamu gunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Misalkan saja untuk berinvestasi. Contoh lain penerapan slow living dalam keuangan yaitu membeli produk berkualitas. Produk yang berkualitas meski harganya lebih mahal, namun memiliki masa pakai yang lama. Barang antik yang masih bisa diperbaiki juga tidak kalah dengan furniture terbaru loh. Gaya hidup slow living yang mengatur prioritas kerja sehingga kamu punya banyak waktu lebih juga bermanfaat pada hal keuangan.
Waktu kerja singkat berarti kamu akan memiliki lebih banyak waktu berada di rumah. Kamu dapat memanfaatkan waktu itu untuk memasak makanan kesukaanmu. Dengan memasak sendiri, kamu berkesempatan untuk memilih segala bahan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh. Dengan memasak sendiri, kamu juga bisa memilih bahan makanan yang berkualitas dengan harga murah atau sedang diskon. Berbelanja makanan yang murah akan membantu kamu berhemat, apalagi jika saat ini kamu dalam kondisi harus mengatur keuangan untuk keluarga juga. Gaya hidup slow living membuat tubuh dan mental sehat, serta membuat keuanganmu menjadi lebih hemat. Sobat milenial, gaya hidup slow living adalah penawar dari gaya hidup masa kini yang serba cepat dan menuntut. Menerapkan gaya hidup slow living dapat membantumu untuk terhindar dari stres dan menikmati hidup yang diberikan Tuhan. Banyak aspek kehidupan yang bisa kamu perbaiki untuk menerapkan gaya hidup slow living. Sebetulnya tidak ada pakem khusus untuk menerapkan gaya hidup ini. Kamu bisa menyesuaikan bagaimana slow living akan berjalan di kehidupanmu. Selain itu, yang terpenting dari gaya hidup slow living adalah kebahagiaan jiwa, termasuk dalam masalah finansial yang seringkali menjadi alasan utama dari banyaknya tuntutan hidup. Sobat milenial, memulai praktik gaya hidup slow living bukan perkara mudah. Namun, kamu bisa memulainya dengan menyadari beberapa hal yang sebenarnya sudah menjadi kebiasaan kamu. Lalu meneruskan dengan menambahkan beberapa hal, misalnya mengurangi penggunaan gadget dan mempraktikkan mindfulness. Selamat mencoba gaya hidup slow living ya Sobat milenial, tetap semangat dan pantang menyerah.